Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala fi sahihihi, babun at-tahiyyatu wal imamu yakhtub. Bab salat tahiyat dan imam sedang khutbah. At-tahiyyah secara bahasa adalah penghormatan. At-tahiyyah, maka di antara penghormatan terhadap masjid, ketika masuk masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Jika kalian masuk masjid, maka janganlah duduk terlebih dahulu sebelum dia salat 2 rakaat. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau orang masuk Jumat, masuk masjid di hari Jumat ketika khatib sedang khutbah? Apakah juga disyariatkan bagi dia untuk salat tahiyatul masjid? Ini yang dimaksudkan dengan bab ini. Atau dia disyariatkan untuk langsung duduk mendengarkan khatib. Qala haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani wa Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad wa huwa ibn Zaid an Amr ibn Dinar an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu wa ardhah qala baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaum al-jum'ati, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di hari Jumat, إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, tiba-tiba datang seorang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Asallaita ya fulan?" Qala la, qala kum farka'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Di pertengahan khutbah ada seorang datang dan dia langsung duduk mendengarkan khutbah. Rasulullah kemudian bertanya kepadanya, "Asallaita ya fulan?" Kamu sudah salat? Qala la, kata dia, belum ya Rasulullah. Qala kum farka', maka Rasulullah mengatakan, berdiri dan salatlah. Berdiri dan salatlah. Artinya hadis ini memberikan pelajaran bahwa salat tahiyatul masjid tetap disyariatkan untuk dikerjakan sekalipun khatib sedang khutbah Jumat. Padahal ini bertentangan pada asalnya dengan firman Allah, "Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Naam. Dan juga bertentangan dengan hadis perintah untuk mendengarkan khatib. Tetapi khusus untuk yang satu ini dikerjakan. Datang ke masjid sekalipun khatib sedang khutbah, salatlah terlebih dahulu tahiyatul masjid, baru kemudian duduk. Juga dalam hadis ini menunjukkan nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan nahi mungkar ketika sekalipun dalam kondisi beliau sedang khutbah. Beliau sedang khutbah, melihat sahabatnya melakukan kesalahan, beliau langsung ingkarul mungkar. Beliau langsung menegur, mengingatkan kemungkaran. Karena pada asalnya itulah sahabat kita yang sesungguhnya. Sahabat kita yang sesungguhnya adalah yang mengingatkan kita pada saat kita salah dan mendukung, mensupport kita pada saat kita benar. Tapi sahabat kita yang punya kepentingan, mensupport kita pada saat dia ada kepentingan, ada yang dibutuhkan, ketika tidak ada dia akan jauh dari kita. Tidak disebutkan nama sahabat ini, melainkan hanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ardhah, sekedar menceritakan ada seorang yang datang. Qala wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Yaqub ad-Dawraqi an Ibn Ulayyah an Ayyub an Amr an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Hammad wa lam yadhkur ar-rak'atain. Kum farka'. Kemudian dari kalimat kum farka', ya ikhwan barakallahu fikum,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan Anda berdiri dan salatlah tahiyatul masjid. Sehingga bedakan antara ibadah yang memang ada namanya, penamaannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah yang sistemnya anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tanpa disebutkan namanya. Ibadah yang seperti ini tahiyatul masjid, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, tapi tidak disebutkan namanya. Yang jelas kata Rasulullah, kalau Anda masuk masjid jangan duduk sebelum Anda salat 2 rakaat. Lalu kemudian timbul pertanyaan, salat apa ini? Ya salat, intinya Anda salat 2 rakaat, itu minimalnya. Anda masuk masjid, kemudian Anda langsung niat salat qabliyah zuhur atau bahkan langsung salat zuhur, itu sudah mencukupi, sudah mewakili menggantikan tahiyatul masjid. Anda masuk masjid, kemudian salat qabliyah fajr, salat 2 rakaat sebelum salat subuh, sudah menggantikan tahiyatul masjid. Entah Anda niatkan mau niat salat qabliyah fajr atau sekaligus tahiyatul masjid, atau Anda niatkan salat qabliyah fajr, itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Kenapa Rasulullah SAW tidak menyebutkan kalau kalian masuk masjid maka salatlah 2 rakaat tahiyatul masjid? Enggak ada. Kalau ada keterangan salatlah 2 rakaat tahiyatul masjid, na'am, berarti kita paling tidak salat 2 rakaat tahiyatul masjid dulu, setelah itu salat 2 rakaat lagi niat qabliyah zuhur, setelah itu salat 2 rakaat lagi niat qabliyah zuhur, jadi 4 rakaat, 6 rakaat akhirnya. Berat. Lain kalau dengan salat duha, dengan salat malam misalnya, memang Rasulullah SAW yang memerintahkan dan memberi nama rakaatul duha. طيب قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال أبو إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول, Jabir bin Abdullah ya ikhwan, anak dari Abdullah ibnu Haram yang di jenazahnya barakallahu fikum terbunuh atau mati syahid pada saat perang Badr. Kemudian beberapa tahun dipindah oleh anaknya Jabir dalam kondisi setelah digali kuburannya masih kayak darah, masih pada saat terbunuh, masih segar. Tidak ada satupun yang dimakan atau yang rapuh yang dari anggota tubuhnya. Ketika kuburannya kena banjir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu memindahkan kuburan ayahnya dan mendapatinya masih utuh seperti awal terbunuhnya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup. Ya subhanallah. Beliau sebelum berjihad fi sabilillah pada saat perang Uhud, beliau berwasiat kepada anaknya Jabir, anaknya yaitu Jabir, karena beliaulah satu-satunya anak laki-laki, selain itu perempuan semua anaknya, maka dia pun meminta supaya bertanggung jawab atas saudari-saudarinya. Sepertinya saya ada firasat akan terbunuh dalam perang Uhud, dan firasat beliau ternyata terjadi. Maka Jabir bin Abdullah pun sebagai seorang yang bertanggung jawab, dia kemudian menanggung semua kebutuhan saudari-saudari perempuannya. Qala an Jabir bin Abdullah yaqul dakhala rajulun al-masjid, dan itulah semestinya adab Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah menzalimi siapapun. Contoh misal di Indonesia masalah warisan. Karena tidak adanya penerapan syariat Islam, kita tidak berbicara dalam negara. Kalau dalam negara itu berat. Tapi kita berbicara dalam keluarga aja dulu. Dalam ruang lingkup keluarga kita. Karena tidak ada penerapan syariat Islam yang benar, tidak ada penegakan syariat Islam yang benar,
Sehingga ayat Al-Quran pun dicurigai, dituduh seakan-akan ada diskriminasi di sana. Kenapa warisan kok bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki? Padahal kan perempuan semestinya lebih banyak bagiannya, karena dia adalah orang yang begini, orang yang begitu, orang yang macam-macam. Saya lagi kenapa? Sehingga banyak perempuan protes. Saya tidak mau. Pokoknya kalau kakak saya yang laki-laki dapat 100 juta, saya juga dapat 100 juta, saya tidak mau dapat 50. Ini Al-Quran loh. Ini nas Al-Quran. Kadang-kadang orang lagi emosi, akhirnya apa? Makan itu Al-Quranmu, Masya Allah. Pokoknya saya nggak butuh Al-Quran, saya butuh duit. Ada orang yang begitu? Cuman kita kembali lagi, apa sebabnya? Sebabnya karena tidak adanya penegakan syariat Islam dalam keluarga. Kalau ada penegakan syariat Islam dalam keluarga, orang berpikir jernih. Kamu, saudari perempuan saya, kamu dapat 50 juta. Saya dapat 100 juta, berarti bagian kamu separuh dari bagian saya. Tapi kalau dipikir-pikir, banyak kan bagian kamu. Kamu saudara perempuan, saudari perempuan saya, kamu punya suami, kamu punya anak. Yang nanggung kamu adalah suami kamu. Kamu tidak menanggung biaya hidup apa-apa. Sehingga kamu 50 juta itu bisa kamu belikan emas utuh. Bisa jadi 50 juta itu kamu 10 tahun, 20 tahun masih awet. Kamu belikan emas sebagai tabungan. Saya 100 juta. Mana harus nanggung istri, mana harus nanggung anak-anak, mana harus. Bisa jadi baru 2 tahun kalau tidak bisa dikelola dengan baik, udah habis tuh 100 juta. Itu yang pertama. Jadi syariat Islam adil, cuman karena sekali lagi tidak adanya penegakan syariat Islam di dalam rumah tangga kita, sehingga orang pun menganggap Al-Quran kok begitu. Padahal kalau dipikir seperti itu, perempuan dia nanggung apa? Dia nggak berkewajiban nanggung suami, dia nggak berkewajiban nanggung nafkah anak, yang berkewajiban adalah suami. Sehingga dia bisa dapat 50 juta, kita laki-laki 100 juta. Tapi dia akan bisa 50 juta itu tidak pernah disentuh. Ditabung untuk dia, untuk ditabung dengan beli emas atau beli apa saja. Kemudian ditabung, sementara nafkah harian ada. Nafkah hidup dari suaminya. Yang kedua, kalau di dalam Islam, kalau kita berbicara dengan kacamata Islam yang sebenarnya, saudari perempuan kita ini orang lemah. Lain dengan laki-laki. Kalau ada apa-apanya dengan saudari perempuan kita ini, entah mungkin dia ditinggal mati suaminya, dia diceraikan suaminya, dia menjanda, ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab adalah saya sebagai saudari laki-lakimu. Sayalah yang menggantikan ayahmu, ayah kita. Saya yang akan melindungi kamu. Saya yang akan membentengi kamu dari apapun. Kamu sekarang ditinggal mati oleh suamimu, kamu punya anak sekian, kamu dalam kondisi suamimu tidak meninggalkan apa-apa. Sekarang saya yang tanggung jawab. Saya yang tanggung jawab sampai nanti Allah menggiring jodohmu kepada kamu. Baru kemudian kalau dia mampu, saya bisa lepas. Itu kalau dalam Islam, perintah untuk menjaga karib kerabat. Tapi karena sekali lagi tidak ada penerapan syariat Islam dalam keluarga, sehingga perempuan pun akhirnya protes. Banyak saudara laki-laki kaya, saudari perempuannya menjerit sementara dia janda menghidupi 3 orang anak, 4 orang anak. Lebih baik ngemis sana daripada saya perhatikan. Terserah. Ketemu di jalan kita, itu kan Bu ini. Bukankah dia adiknya fulan, pengusaha sukses? Memang benar adiknya pengusaha sukses, tapi tidak pernah perhatian sama sekali. Boro-boro untuk nanggung biaya hidup dia. Minjem aja. Minjam itu pun cuma 100.000 dihitung. Jadi wajar kalau kemudian kadang-kadang perempuan akhirnya protes. Kenapa? Karena memang tidak, walaupun itu salah. Karena memang tidak adanya penerapan syariat Islam yang benar di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Coba kalau ada, dia yang semestinya bertanggung jawab,
sebagaimana yang terjadi pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu arda. Dia bertanggung jawab 100% untuk merawat adik-adiknya sampai dia menikah pun juga menikah dengan seorang janda yang sudah berumur. Ketika ditegur oleh Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, kenapa anda tidak menikahi gadis? Beliau mengatakan, ayah saya meninggalkan anak-anak kecil, adik-adik saya yang masih kecil-kecil, maka saya carikan yang bisa merawat mereka, bukan yang bisa ngajak bermain mereka. Qala dakhala rajulunil masjida. Pernah ada seorang masuk masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub yaumal jum'ati. Beliau sedang khutbah di hari Jumat. Qala asallaita? Qala la. Qala kum fasalli rak'atain wa fi riwayati Qutaibata salli rak'atain. Ini menunjukkan bahwa minimal salat tahiyatul masjid adalah 2 rakaat. 4 rakaat sudah cukup. Ibadah bukan dengan perasaan tapi dengan sunnah. Bukan dengan perasaan. Perasaan kadang-kadang orang sholat, masuk sebelum sholat subuh, sholat tahiyatul masjid dulu, setelah itu sholat qabliyal fajr. Salah. Ibadah ini bukan dengan perasaan, bukan dengan masalah saya ingin banyak pahalanya, tetapi ibadah barakallahu fikum adalah sejalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah ibadah yang benar. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.